Viral, seorang dokter spesialis kandungan di Jakarta mendapat amanah mengumandangkan azan untuk bayi yang baru lahir. Ayah sang bayi meninggal sesaat sebelum kelahiran karena terkena COVID-19. Meskipun bukan termasuk anggota keluarga, namun sebelumnya ayah sang bayi menitipkan pesan khusus kepada sang dokter. Saya kan harusnya empati ya, harusnya menjaga supaya jangan sampai larut. Itu saya sempat sampai merinding, saya sampai sedikit larut gitu. Padahal saya bilang tuh di caption, saya tuh bukan keluarganya. Saya cuma dokternya aja gitu yang kebetulan dipercaya sama si bapaknya untuk dari awal almarhum itu nitipin titip ya dok kehamilan saya, istri saya, mudah-mudahan saya sampai lahiran. Tiba-tiba di end point-nya menjelang persalinannya saya dapat kabar kayak gini gitu. Kisah ini dibagikan Dr. Sandi di akun media sosialnya dan banyak menginspirasi warganet. Bahkan sepekan sebelum bayi tersebut dilahirkan, sang dokter juga mendapatkan amanah serupa untuk pasien lainnya. Ya, banyak masyarakat mengazani bayi yang baru lahir di telinga kanannya dan mengikomahkan di telinga kirinya. Tapi apakah azan di telinga bayi memang disyariatkan? Sebagian ulama berpendapat bahwa azan di telinga bayi disyariatkan dalam Islam dan ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada kedua cucunya Al-Hasan ketika ia baru lahir. Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW azan di telinga Al-Hasan bin Ali pada hari beliau dilahirkan, maka beliau azan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud menyebutkan alasan mengapa azan pada telinga bayi dilakukan, yaitu agar kalimat yang pertama kali didengar oleh seorang anak manusia adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat yang membesarkan Allah SWT, juga tentang syahadatain, di mana ketika seseorang masuk Islam atau meninggal dunia juga ditalkinkan dengan dua kalimat syahadat. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, seorang ulama kontemporer, ketika ditanya tentang mengazani bayi pada telinga kanan dan mengikomati pada telinga kiri, beliau menjawab, ini perbuatan masyru' atau disyariatkan menurut pendapat semua ahli ilmu dan memang ada dasar hadisnya meskipun dalam sanadnya ada perdebatan. Tetapi apabila seorang mukmin melakukannya, maka hal itu baik karena merupakan bagian dari pintu sunnah dan pintu tatawu'at atau mengamalkan segala bentuk ketaatan kepada Allah yang sifatnya sunnah. Mengamalkan azan untuk bayi yang baru lahir memang diperselisihkan para ulama, maka tidak melakukannya pun juga tidaklah mengapa, karena bukan suatu kewajiban dalam Islam. Tapi mengapa kalimat-kalimat azan yang dibisikkan di telinga bayi? Nabi SAW mengabarkan pada kita dalam sabdanya, jeritan bayi ketika lahir adalah karena mendapat tusukan setan. Hadis riwayat Muslim. Itu sebabnya, begitu menghirup udara di dunia, bayi langsung menangis keras. Dari sinilah kita tahu betapa gigihnya setan dalam menggoda manusia. Upaya menjerumuskan manusia sudah dimulai ketika bayi dilahirkan. Imam Syafi'i dan Hambali menganjurkan kita agar bayi yang baru lahir diazani pada telinganya agar terhindar dari gangguan setan. Pasalnya, setan akan lari terbirit-birit setiap kali mendengar suara azan. Inilah yang dikabarkan Nabi SAW pada kita. Apabila panggilan sholat atau azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil terkentut-kentut hingga ia tidak mendengar azan lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.